Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lenia dari Manajemen 19A akan menjelaskan mengenai obligasi syariah. Pengertian dari obligasi yaitu berdasarkan keputusan Presiden nomor 775 tahun 1982, obligasi merupakan jenis efek berupa surat pengakuan utang sekurang-kurangnya 3 tahun dengan menjanjikan imbalan bunga. Kemudian dalam buku Hukum Dagang Indonesia karya Purwosucipto dijelaskan bahwa obligasi adalah surat bukti pengakuan utang dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 1 tahun. Obligasi dijual dengan memberikan bunga tetap tertentu, dan obligasi dapat dijual kembali kepada orang lain atau melalui pasar modal kapan saja pemiliknya membutuhkan uang tunai. Jadi intinya obligasi itu merupakan surat pengakuan utang dari emiten kepada investor. Obligasi ini merupakan efek, yang berarti surat berharga, dan yang menerbitkan efek itu adalah emiten. Jadi ketika suatu emiten mau berhutang kepada satu atau beberapa investor, maka emiten akan memberikan obligasi surat yang menunjukkan bahwa emiten berhutang. Lalu investor mau atau beberapa investor akan memberikan uangnya pada emiten. Kemudian gambaran transaksi dari obligasi. Yang pertama, seandainya ada seorang investor yang mau membeli suatu obligasi, maka investor tersebut akan menyerahkan uangnya kepada suatu perusahaan sekuritas melalui mekanisme rekening dana nasabah. Jadi obligasi sama dengan saham, sama-sama berbentuk efek, sama-sama salah satu bentuk surat berharga. Maka pembeliannya pun juga harus melalui perantara sekuritas. Maka setelah investor menyerahkan uangnya kepada sekuritas dan menyuruh untuk membelikan obligasi sekuritas, akan memprosesnya dengan cara memberikan obligasi tersebut di bursa efek. Perusahaan tidak bisa langsung menjual obligasinya kepada sekuritas, tapi harus melalui bursa efek terlebih dahulu. Lalu, akhirnya investor akan mendapatkan obligasi dan perusahaan akan mendapatkan uangnya. Nah, dengan begitu, maka artinya perusahaan sudah mendapatkan dana, yang mana artinya perusahaan telah memiliki hutang kepada investor. Maka, setelah jangka waktu tertentu yang sudah disepakati, perusahaan akan membagikan kupon kepada investor melalui perantara sekuritas, dan kupon tersebut dapat dicairkan sebagai bentuk pelunasan hutang kepada investor lengkap dengan bunganya. Misalnya, kita membeli obligasi seharga 1 juta rupiah dengan jangka waktu 1 tahun dengan bunga 20% dan kupon akan diberikan setiap bulannya. Maka kita akan mendapatkan kupon tiap bulannya yang besarannya itu 100 ribu rupiah. Jadi setelah 12 bulan jumlah kupon kita itu berjumlah menjadi 1.200.000 rupiah. Berdasarkan aktivitas tersebut, akhirnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan suatu fatwa, yaitu Fatwa nomor 32 tahun 2002 tentang obligasi syariah. Disebutkan dalam fatwa tersebut bahwa obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Jadi karena obligasi konvensional itu cara kerjanya adalah memberikan hutang, lalu emiten harus mengembalikan hutang tersebut dengan penambahan bunga. Maka berdasarkan fatwa MUI ini, obligasi tersebut tidak dibenarkan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian obligasi syariah. Pengertian dari obligasi syariah berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 32 tahun 2002 disebutkan bahwa obligasi syariah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Misalnya, kita membeli obligasi syariah seharga 1 juta rupiah dengan disepakati bagi hasil sebesar 60% emiten dan 40% investor. Jangka waktu 1 tahun. Dalam perjalanannya dari uang 1 juta tersebut, emiten dapat menghasilkan uang 1.100.000 sehingga mendapatkan untung 100.000 rupiah. Maka emiten wajib memberikan 40% dari 100.000 tersebut, yaitu 40.000 kepada investor. Dan emiten juga wajib mengembalikan dana awal milik investor sebesar 1 juta rupiah ketika jangka waktu temponya sudah habis. Obligasi syariah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu obligasi syariah mudharabah
Itu berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 33 tahun 2002. Kemudian yang kedua, obligasi syariah ijaroh yang berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 41 tahun 2004. Nah, obligasi syariah ijaroh inilah yang biasa disebut sebagai sukuk retail. Skema dari obligasi syariah mudharabah. Jadi, karena menggunakan akad mudharabah, investor itu menjadi sohibul ma'al dan emiten itu menjadi mudore. Lalu ada suatu kegiatan usaha investor menyetorkan modal dan emiten yang bertugas untuk mengolah operasional kegiatan usaha tersebut. Dari kegiatan usaha tersebut akan menghasilkan keuntungan. Nah, dari keuntungan tersebut dibagi antara emiten dan investor 60%, 40%. Lalu nanti setelah jangka waktu yang disepakati, emiten juga harus mengembalikan modal awal kepada investor. Kemudian skema obligasi syariah ijaroh atau sukuk retail. Secara singkat, ijaroh adalah sewa. Jadi investor menjadi pemberi sewa dari emiten menjadi penyewanya. Ada yang dinamakan dengan objek ijaroh yang misalkan gedung. Maka nanti investor akan memberikan modalnya dan seakan-akan membeli suatu objek ijaroh tersebut. Nah, karena objek ijaroh ini sudah dimiliki oleh investor dan tentunya tidak hanya satu investor, jadi intinya ijaroh ini akan menjadi milik beberapa investor tersebut dan emiten nanti akan menyewa objek ijaroh tersebut. Nah, karena menyewa, maka emiten harus membayar sewa kepada investor. Lalu setelah jangka waktu yang telah disepakati, emiten harus mengembalikan modal awal milik investor dan objek ijaroh yang akan menjadi milik emiten. Jadi ketika modal awalnya dikembalikan kepada investor, itu juga sekaligus terjadi akad jual beli antara investor dan emiten. Jadi objek ijaroh yang awalnya milik investor menjadi milik emiten. Obligasi syariah merupakan salah satu bentuk efek, jadi tidak terlalu jauh mekanismenya dengan saham. Sama-sama efek, sama-sama surat berharga. Jadi ada mekanisme harus memilihnya melalui sekuritas dan jual belinya hanya dilakukan di bursa efek dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.